Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait materi persamaan diferensial dengan subbab penerapan persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan diferensial merupakan persamaan matematika untuk fungsi atau variabel lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa, fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai disiplin ilmu. Persamaan diferensial muncul dalam berbagai bidang sains dan teknologi bila mana hubungan deterministik yang melibatkan besaran yang berubah secara kontinu dimodelkan oleh fungsi matematika dan laju perubahannya dinyatakan sebagai turunan diketahui atau dipostulatkan. Salah satu aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengkonstruksi model matematika dari fenomena perubahan dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan laju perubahan sesaat atau laju perubahan rata-rata. Persamaan diferensial adalah dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, peluruhan zat radioaktif, pertumbuhan dan penyusutan populasi, pemanasan dan pendinginan, penguapan, perilaku arus listrik dalam suatu rangkaian listrik, gerak dalam medan gravitasi, dinamika harga pasar, pertumbuhan keuangan dan dinamika harga saham, pengaturan dosis obat, serta pembelahan sel. Berikut ini beberapa contoh penerapan persamaan diferensial dalam berbagai bidang, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Kunci dari masalah pertumbuhan atau peluruhan eksponensial adalah bahwa laju pertumbuhan atau peluruhan dari suatu besaran berbanding lurus dengan nilai besaran pada saat itu. Kita andaikan suatu besaran adalah Q, yang dinyatakan secara matematis dengan persamaan diferensial dq per dt sama dengan k dikali q, di mana t adalah waktu dan k adalah konstanta. Tanda dari k adalah positif pada pertumbuhan eksponensial dan negatif pada peluruhan eksponensial. Anda dapat menyelesaikan persamaan ini dengan menuliskan sebagai dt per dq sama dengan 1 per k dikali q dan mengintegralkannya. T sama dengan integral 1 per K dikali Q dq sama dengan 1 per K ln harga mutlak Q plus C. Misalkan Q mempunyai nilai Q 0 jika T sama dengan 0, lalu 0 sama dengan 1 per K ln harga mutlak Q 0 plus C. Sehingga T sama dengan 1 per K dikali ln harga mutlak Q min 1 per K ln harga mutlak Q 0, jadi harga mutlak Q per Q 0 sama dengan E dikali K, E pangkat K dikali T. Sekarang, Q dan Q0 harus mempunyai tanda yang sama. Pada persamaan dt per dq sama dengan 1 per K dikali Q, nilai Q sama dengan 0 harus dikeluarkan. 1 per K dikali 0 tidak mempunyai arti dalam matematika. Jadi, jika penyelesaian dimulai dengan nilai Q0 lebih dari 0, maka Q juga positif, dan jika penyelesaian dimulai dengan nilai Q0 kurang dari 0, Q juga bernilai negatif. Jadi, Q per Q0 selalu bernilai positif. Dan Anda dapat mengganti harga mutlak Q per Q0 dalam persamaan di atas dengan Q per Q0. Dengan demikian berlaku jika dq per dt sama dengan K dikali Q, di mana K tidak sama dengan 0 dan Q sama dengan Q0. Jika T sama dengan 0, maka Q sama dengan Q0 dikali E pangkat K dikali T. Contohnya, yang pertama ada contoh pada bidang biologi, yaitu pertumbuhan bakteri. Misalkan pada suatu kultur bakteri, makanan tersedia dalam jumlah tak terbatas. Banyaknya bakteri dalam kultur tersebut tumbuh secara cepat dan ditaksir sebanyak 10.000 pada tengah hari dan 40.000 setelah 2 jam. Yang A, berapakah banyak bakteri yang terdapat pada pukul 5? Yang B, jika jumlah bakteri berlipat 2 dalam waktu 4 jam, berapa lamakah jumlah bakteri menjadi 5 kali lipat?
Nah, untuk penyelesaiannya yang A, kita anggap bahwa persamaan diferensial dy per dt sama dengan k dikali y dapat diterapkan sehingga y sama dengan y0 dikali e pangkat k dikali t. Kita mempunyai dua nilai awal dan syarat batas, yaitu y0 sama dengan 10.000 dan y sama dengan 40.000 pada saat t sama dengan 0. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa 40.000 sama dengan 10.000 dikali e pangkat k dikali 2. Di sini dikali 2 karena diketahui pada saat t sama dengan 2. Sehingga pada kedua ruas ini kita bagi dengan 10.000 maka menghasilkan 4 sama dengan e pangkat k dikali 2. Dengan mengambil logaritma naturalis atau ln pada kedua ruas menghasilkan 4 sama dengan e pangkat k dikali 2. Nah, kedua ruas ini kita tambahkan ln maka ln 4 sama dengan e pangkat ln 2k. Ln 4 sama dengan 2k, maka nilai k sama dengan ln 4 per 2. K sama dengan ln 2. Jadi, y sama dengan 10.000 dikali e pangkat ln 2 dikali t. Dan pada t sama dengan 5 ini memberikan y sama dengan 10.000 e pangkat ln 2 ini nilainya sama saja 0,693 dikali dengan 5 karena di sini pada saat t sama dengan 5 maka menghasilkan y sama dengan 320.000. Yang B, karena yang dinyatakan adalah waktu pertumbuhan atau t, maka kita gunakan persamaan penyelesaiannya yaitu y sama dengan y0 dikali e pangkat k dikali t. Pada saat t sama dengan 4 maka y sama dengan 2 dikali y0, maka 2y0 sama dengan y0 dikali e pangkat 4k. Maka e pangkat 4k sama dengan 2. Sehingga nilai k sama dengan ln 2 per 4. Jadi y sama dengan y0 dikali e pangkat 1 per 4t ln 2. Sehingga y per y0 sama dengan e pangkat 1 per 4t ln 2. Akan dicari t yang memenuhi y sama dengan y dikali y0. Maka y per y0 sama dengan 5. Nah, tadi nilai y per y0 itu sudah diketahui yaitu e pangkat 1 per 4t ln 2 sehingga langsung saja kita substitusikan e pangkat 1 per 4t ln 2 sama dengan 5. Jadi kita dapat memperoleh nilai t sama dengan 4 ln 5 per ln 2. Yang selanjutnya contoh pada bidang kimia yaitu peluruhan radioaktif. Tidak semua objek tumbuh, beberapa objek berkurang menurut waktu. Khususnya zat-zat radioaktif mengalami peluruhan dan berlangsung pada laju yang berbanding lurus dengan banyaknya zat yang ada. Sehingga laju pertumbuhannya juga memenuhi persamaan diferensial, yaitu dq per dt sama dengan k dikali q. Tetapi sekarang k negatif. Hal ini tetap benar bahwa k sama dengan q0 dikali e pangkat k dikali t. Merupakan penyelesaian terhadap persamaan ini. Nah, untuk contohnya, diketahui bahwa setengah dari banyaknya semula inti radioaktif mengalami disintegrasi dalam suatu periode 1.500 tahun. Berapa persen inti radioaktif semula akan tersisa setelah 4.500 tahun? Penyelesaiannya diketahui bahwa untuk T sama dengan 1500 dipunyai N sama dengan setengah N0. Karena itu, setengah N0 sama dengan N0 dikali E pangkat K dikali 1500. Karena di sini T pada saat 1500. Maka menghasilkan E pangkat K dikali 1500 sama dengan setengah. Nah, selanjutnya, kedua ruas ini kita tambahkan ln, maka ln E pangkat K dikali 1500 sama dengan ln setengah. Maka min 1500 sama dengan ln setengah, sehingga K sama dengan min 1 per 1500 ln setengah. Jadi, N sama dengan N0 E pangkat T per 1500 ln setengah, sehingga N sama dengan N0 1 per 2 pangkat T per 1500. Maka sesaat setelah 4.500 tahun dipunyai N sama dengan
N0 1/2 pangkat T per 1500. Nah, di sini diketahui sesaat setelah 4500. Jadi di sini T-nya sama dengan 4500 sehingga langsung saja kita substitusikan, maka N0 1/2 pangkat 4500 per 1500 sehingga N0 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 3 menghasilkan 1/8 sehingga menghasilkan N sama dengan 1/8 dikali N0. Jadi sesaat setelah 4500 tahun maka inti radioaktif akan menjadi 12,5% dari semula. Yang selanjutnya, contoh pada bidang fisika. Menurut pengamatan, tekanan udara berkurang sesuai dengan ketinggian daerah dari permukaan laut. Perbedaan tekanan udara itu mengikuti hukum berikut. Laju perubahan tekanan udara terhadap suatu ketinggian berbanding lurus dengan tekanan udara pada ketinggian tersebut. Jika pada permukaan laut tekanan udara P0 mmHg dan pada ketinggian 6000 meter dari permukaan laut tekanan udara adalah 1/2 P0, tentukan tekanan udara pada setiap ketinggian. Penyelesaiannya, yang pertama membentuk model matematika. Sebagai variabel bebas adalah ketinggian yaitu H dan variabel tak bebas adalah tekanan udara yaitu P. Laju perubahan tekanan udara dalam setiap ketinggian dalam masalah ini adalah dP per dH sama dengan K dikali P, dengan K adalah konstanta pembanding. Jadi model matematika masalah ini adalah dP per dH sama dengan K dikali P, di mana P sama dengan P0 untuk H sama dengan 0 dan P sama dengan 1/2 P0 untuk H sama dengan 6000. Yang selanjutnya penyelesaian masalah. Dari dP per dH sama dengan K dikali P diperoleh dP per P sama dengan K dikali dH. Nah, setelah itu kedua ruas kita integralkan, maka integral dari dP per P sama dengan integral K dikali dH. Sehingga, integral dari dP per P yaitu ln P dan integral dari K dikali dH yaitu K dikali H plus C. Sehingga, integral dari dP per P sama dengan integral dari K dikali dH yaitu ln P sama dengan K dikali H plus C. Jadi P sama dengan E pangkat C plus K dikali H. Nah, diketahui bahwa P sama dengan P0 pada saat H sama dengan 0, maka P0 sama dengan E pangkat C. Mengapa P0 sama dengan E pangkat C? Karena di sini H sama dengan 0. Jika H sama dengan 0 ini kita substitusikan ke dalam sini, maka akan menghasilkan P0 sama dengan E pangkat C. Maka akibatnya P sama dengan P0 dikali E pangkat K dikali H. Dari P sama dengan 1/2 P0 saat H sama dengan 6000 diperoleh 1/2 P0 sama dengan P0 dikali 6000K. Mengapa ini 6000K? Karena di sini diketahui pada saat H sama dengan 6000. Sehingga kita memperoleh nilai K yaitu K sama dengan min 1/6000 ln 2. Maka tekanan udara di setiap ketinggian adalah P sama dengan P0 dikali E pangkat min H per 6000 ln 2. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.